sebagai kelompok 3 akan mewawancarai wajib pajak PPh pasal 21 orang pribadi dan badan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya Dewi Kartikasari, Anis Khairunisa, Kristina Budi Setiani, dan Aryo Dwi Febrianto. Nah, untuk kali ini kami mewawancarai salah satu dosen Untidar yang mempunyai usaha kos dan dosen Untidar yang paling ganteng. Nah, siapa dia? Mari kita tonton video berikut. Range-nya kalau di Lubar per bulan itu saya 20 sampai 30. Per bulan 20 sampai 30 kemudian saran kritik ya. Bagaimana sih menurut Bu Emma sendiri sistem perpajakan yang ada di Indonesia? Yang sudah saya ini sih sudah sesuai ya, cuman yang lebih di go publikan itu mungkin transparansi penggunaan pajaknya. Transparansi Jadi perolehan dan penggunaan pajaknya gitu. Sehingga ketika misal tiap daerah, kota atau kabupaten mendapatkan tahun ini target pajak dari sektor mana saja, kemudian biasanya transparansi penggunaan pajak itu untuk apa saja, sehingga masyarakat akan timbul kepercayaan, kan timbul keyakinan bahwa uang yang saya bayarkan ke pajak ini juga nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan publik lagi. Jadi dari rakyat untuk rakyat lagi nantinya pajak. Kalau sekarang sudah semi online, ya semi online-nya kita bisa billingnya online, namun pembayarannya kita masih manual, harus ke teller. Nah, kedepannya mudah-mudahan semua bisa full online, dari billingnya sampai pembayarannya kami tidak harus ke teller. Selamat pagi. Di sini saya Dewi Kartikasari bersama Pak Panji selaku dosen di Ekonomi Pembangunan. Berapa penghasilan Pak Panji sebagai dosen dalam 1 tahun? Ya, jadi dalam sebagai dosen ini di dalam SPT ini ya, jadi yang tercantum di SPT ini ada penghasilan bruto, ya, di mana penghasilan brutonya ya di angka 90 juta. Baik Pak Panji, nah untuk kira-kira berapa besaran PPh penghasilan dalam 1 tahunnya yang dibayarkan ke Pak? Itu ada di angka 1.2.400 rupiah. 1.2.400 ya. Pajak PPh pasal 21 ini, apakah Pak Panji ketika membayar pajak itu mempunyai kendala, Pak? Ya, untuk PNS itu di golongan 3, saya kan sebagai golongan 3 itu biasanya tidak membayar kekurangan dari pajak itu sendiri. Biasanya kami akan cenderung sebagian besar semuanya akan nihil, ya, artinya sudah dibayarkan oleh kampus, sudah dipotongkan oleh kampus, sehingga kampus memberikan bukti potongnya, ya kan? Bukti potong ini nanti akan diberikan pada semua dosen, pegawai di Untidar untuk dilaporkan. Jadi kita pelaporannya melalui DJP online itu ya, DJP online, masukkan NPWP atau KTP sekarang, lalu sudah bisa untuk melakukan pelaporan pajak. Pelaporan pajak itu ya alhamdulillahnya saya nihil ya pada saat ini. Jadi tidak ada kekurangan maupun kelebihan pajak yang ada di dalam pelaporan saya. Jadi tidak ada kendala. Iya, baik Pak Panji. Apakah pemotongan PPh itu menurut Pak Panji sendiri sudah adil? Ya, secara hukum perpajakan ya tentunya itu sudah sesuai aturannya. Artinya kita sebagai pekerja, apalagi bekerja di lingkungan pegawai negeri, ya tentu harus sewajarnya dan seharusnya mematuhi aturan yang ada sesuai dengan pemerintah. Jadi menurut saya sudah. Untuk peraturan pajak di Indonesia ya menurut saya masih diperlukan lagi edukasi terhadap masyarakat
tentang bagaimana masyarakat itu sadar diri untuk melaporkan pajak. Itu kan karena saya PNS ya, sehingga harus dan difasilitasi mendapatkan bukti potong pajak seperti ini, jadi tinggal melaporkan. Tapi bagi masyarakat swasta ataupun mungkin masyarakat UMKM itu kan juga ada pajaknya, dan di situ menurut saya masih belum maksimal ya. Sehingga butuh sosialisasi lagi pada masyarakat untuk bisa menumbuhkan rasa dengan sendirinya bisa melaporkan pajak dengan baik itu setiap tahun. Saya di sini bersama dengan Pak Chandra sebagai pemilik dari PT Eker Plus Nusantara. Setahun itu 800 tahun kotor ya? Ya. 800 sampai 1,3. Nah, kira-kira dalam, kan ini berbentuk PT ya, pembayaran pajak itu dalam 1 tahun itu berapa? Kalau ini kan kita baru berdiri tahun kemarin, perusahaannya maksudnya pisah dari ini kan kita baru tahun kemarin. Jadi laporan kemarin itu cuma sekitaran 2-3 jutaan. 2 sampai 3 juta setahun. Kalau laporan pajak sih kendalanya karena kita kan belum begitu paham sistemnya karena terlalu kompleks dan rumit kan. Tapi karena saya dipertemukan sama AR dari Pak Sutrisno dari AR Magelang. Nah, jadi kemarin proses laporan pajak saya kan langsung dari rumah. Terus saya dipantau sama AR, dibimbing langsung, dan alhamdulillah beres. Jadi kesulitannya menurut laporan dari KPP setempat itu nggak bisa dilaporkan kalau bukan di KPP setempat. Tapi karena sistemnya online dan laporannya lebih mudah, ini cuma rumit di penggunaan aplikasi. PT yang kakak miliki termasuk PT yang maksudnya patuh pajak ya, membayar pajak ya? Ya harus lah. Ya. Soalnya pinggir jalan. Kalau di TV kita sih enggak. Menurut kakak nih, apakah pemotongan pajak yang kakak alami itu udah adil? Dari pemerintah atau saya ke customer? Dari pemerintah ke kakak. Kalau secara perundang-undangan sudah adil, Sudah adil. tapi penggunaannya yang tidak adil. Iya kan? Ya.